Halo, jumpa lagi di Oki Rizan Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kenalan dengan beberapa contoh program yang mana setiap programnya ini kita susun dengan cara yang berbeda, tetapi outputnya sama. Sekali lagi, poinnya adalah kita akan melihat beberapa contoh program yang disusun dengan cara yang berbeda, tetapi outputnya sama. Nah, ini kenapa perlu ditunjukkan, artinya mau menunjukkan ke teman-teman bahwa ternyata untuk menyusun program itu bisa banyak caranya, bisa banyak modelnya, tergantung dengan kita lebih suka yang seperti apa. Nah, poin penting juga dalam contoh kali ini kita akan menunjukkan, ataupun saya akan menunjukkan teknik menyusun program dengan dua cara, yaitu teknik terstruktur dan teknik object oriented. Jadi sekaligus kita akan lihat bagaimana sih bedanya, apa sih perbedaannya, dan mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang menyusun program. Nah, sebagai contoh untuk kali ini programnya akan kita susun menggunakan aplikasi IntelliStudio dengan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, sekarang kita langsung saja lihat ke contoh programnya. Untuk contoh program yang pertama, kita menggunakan teknik yang terstruktur. Saya ulangi, ini adalah contoh program yang disusun dengan teknik yang terstruktur. Nah, cirinya apa? Cirinya di sini tidak ada penggunaan objek, tidak ada penggunaan kelas. Karena yang namanya terstruktur, dia adalah fungsinya adalah yang paling penting bagaimana susunan dari sintaknya ya, berurutan seperti apa. Dan di sini memang contohnya nggak banyak saja, biar mudah dipahami, yang tujuan dipahami. Contoh di sini kita menampilkan dua buah tulisan, ya, dua buah output, ya, menghasilkan tulisan seperti ini. Hai, saya Oki dan salam kenal, ya. Outputnya nanti seperti ini. Kita jalankan ya, programnya seperti ini. Ya, kita tunggu sebentar, lagi proses running. Dan outputnya akan tampil sebentar lagi, kita lihat. Ya, jadi outputnya seperti ini, menampilkan tulisan hai saya Oki salam kenal. Dan ini adalah contoh teknik yang terstruktur. Apa cirinya?
seperti yang saya katakan tadi, cirinya adalah tidak ada objek dan tidak ada kelas lain. Oke, untuk yang terstruktur cukup saya tampilkan satu saja. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang kedua, yang mana untuk contoh yang kedua sampai dengan seterusnya adalah contoh program yang sudah disusun dengan object oriented. Jadi ini sekaligus mau ditunjukkan bagaimana teknik dasar menyusun program menggunakan object oriented. Oke, ini saya close dulu. Nah, sekarang kita akan ubah dari sintak ini ke object oriented. Yang pertama, bentuknya bisa seperti ini. Nah, kita bisa lihat bedanya apa. Kalau ini yang terstruktur, ini yang object orientednya. Untuk cara yang pertama ya. Nah, cirinya adalah kita perlu bikin sebuah kelas. Ya, kita perlu bikin sebuah kelas yang mana kelas ini nanti ada objeknya. Nah, di dalam kelas kita perlu bikin sebuah metode lagi yang fungsinya bisa menampilkan output seperti yang tadi. Kayak gini ya. Nah, di sini kita contohnya kita bikin nama fungsinya, namanya adalah hello, yang mana di dalam hello ini adalah kita tuliskan perintah yang mau kita cetak. Ini isinya sama ya, seperti di depan tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini kelas tambahan ya, kelas mahasiswa. Di kelas utamanya, kelas mainnya, kita perlu bikin objek untuk kelas mahasiswa. Dan cara bikinnya adalah seperti ini. Ini contoh membuat objeknya. Kalau dalam program disebut dengan instansiasi objek, yaitu proses kreasi sebuah objek. Dan di sini contohnya adalah untuk objek mahasiswa. Ini ya, objek mahasiswa ya. Sama objeknya, kelas mahasiswa. Nah, objeknya bernama MHS1. Kita bikin sebuah objek namanya M1. Begini cara membuatnya, cara bikin objeknya ya. Setelah nama objeknya ada titik 2 seperti ini, nama objek nama kelasnya, dan di depan menggunakan kata kuncinya ya. Ada kuncinya sama seperti variabel pakai val. Nah, setelah itu objek ini akan memanggil metode hello. Nah, dia manggil metode ini. Ya, jadi begitu kita objek mahasiswanya memanggil metode hello, hello akan seharusnya menampilkan perintah ini. Kita coba saja di sini, kita jalankan, kita run projectnya, maka nah munculnya seperti ini ya. Jadi bisa tampil seperti ini, kenapa? Karena objek MAS1 memanggil metode hello yang mana isinya ada perintah ini. Oke, ini cara yang pertama. Nah, cara yang pertama dari object oriented. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua. Untuk nama ini kita bisa gunakan parameter. Jadi datanya bakal dikirim dari objek. Saya tunjukkan aja langsung. Seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat ini contoh yang pertama tadi. Ini contoh yang kedua. Kita lihat bedanya adalah di bagian sini. Di bagian ini bedanya. Kalau yang ini ada sebuah parameter namanya nm, tipenya string, sedangkan di sini tidak ada, kosong ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menampung data yang nantinya bakal dikirimkan oleh variabel, yang mana data ini yang akan dikirim oleh objek, yang mana data ini akan ditampilkan di sini. Nah, caranya untuk cara memanggilnya ya, cara menggunakan parameter ini, untuk yang deklarasi ini sama saja seperti yang tadi, tetapi untuk cara manggilnya adalah di dalam pada saat objek yang memanggil metode, maka di sini disebutkan apa yang mau kita kirim ya. nm ini dia secara otomatis tampil ya, ini dikodin, dan karena kita mau mengirim tipe string maka ini diaktifkan dengan petik ganda ya. Jadi ini contoh metode yang menggunakan parameter, jadi namanya bisa dipakai. Bisa lihat, saya ulangi ya, ini perbedaannya sama yang tadi. Ini langsung ditanam di sini, yang ini dikirim dari objek. Outputnya kita jalankan, outputnya ya sama saja seperti ini. Oke, ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, kita bisa gunakan ada yang namanya metode getter.
ya. Ini namanya metode getter. Jadi di sini kita bisa gunakan datanya pakai metode getter. Ini metode getter ya namanya. Metode getter. Nah, cara berusaha adalah seperti ini. Ada namanya get, kemudian ada namanya return field. Kemudian ini sebagai contoh untuk atributnya. Jadi di sini contohnya sudah kita dalam kelasnya sudah ada sebuah atribut ya namanya bernama nama yang punya string ya. Langsung kita masukin nama di sini. Dan getter ini cara memanggilnya seperti ini. Ya. Untuk deklarasinya sama seperti ini. Sama cara memanggilnya seperti awal ya. Jadi kita panggil apa namanya, kemudian apa nama dari atributnya ya, kita panggil seperti ini dan bisa ditampilkan. Ya, ini menggunakan metode getter. Ya, kita jalankan. Ini outputnya sama saja outputnya. Ya, kita running dan outputnya sama seperti ini kan. Kemudian ada cara yang berikutnya. Tadi sudah 1, 2, 3 dan ini yang keempat. Nah, untuk cara yang keempat kita bisa menggunakan metode setter namanya. Nah, ini metode setter. Metode setter ini yang jadi kuncinya adalah dia memanggil isi dari atribut dan kata kuncinya adalah menggunakan set di sini ya. Dia pakai set yang mana cara kerjanya adalah hampir sama seperti yang tadi. Ini datanya dikirim dulu ya ke atribut, kemudian dikirimlah ke nm ini ya untuk masukin nm dan ditampilkan ke sini. Ya, itu prosesnya. Jadi dari nm set nama dimasukkanlah ke sini, kemudian dikirim ke sini. Maka tampillah dan outputnya ini adalah sama seperti ini ya. Saya ulangi, saya jangan dari sini, outputnya adalah sama. Nah, kemudian ada juga cara terakhir. Nah, ini bisa dibilang idealnya dari satu buah kelas, yang mana biasanya kelas itu dia punya setter sama getter. Di sini ada setter sama getter. Ya, kita bisa gabungkan seperti ini caranya. Pakai setter, pakai getter dan setter ya. Kemudian kita bikin satu buah atribut. Nanti ini kita kirim seperti ini ya. Ini dimasukkan ke variabel nama menggunakan perintah set ya. Dikirim menggunakan perintah set ini untuk dimasukkan ke variabel nama, baru dipanggilkan ke field ini, baru bisa tampil ke sini ya. Dan ini pun hasilnya adalah sama. Oke ya. Jadi ini contoh beberapa penulisan. Bisa seperti ini atau juga bisa diabaikan ya. Ini sudah ada contohnya. Contoh yang pakai setter getter, pakai metode setter, pakai metode getter, pakai yang parameter. Yang ini langsung ditampilkan di dalam kelasnya, dan yang tadi di awal adalah menggunakan contoh yang terstruktur. Oke. Demikian contoh-contoh program yang disusun dengan teknik yang berbeda tapi outputnya sama. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Bye.